Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fisika lagi. Lanjutkan pembelajarannya tentang efek Compton dan hipotesis. Efek Compton. Kenapa disebut efek Compton? Karena yang memukakan teori ini adalah namanya A.H. Compton dari 1892 sampai 1962. Ya, dia melakukan percobaan dengan cara menjatuhkan sinar X pada sebuah elektron bebas. Ternyata sinar X tersebut dihamburkan dengan sudut theta terhadap arah datangnya. Panjang gelombang yang terhambur itu jauh lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombang mula-mula. Nah, Compton menganggap sinar X itu sebagai kumpulan dari foton. Nah, foton-foton tersebut bertemukan dengan elektron bebas dan fotonnya terhambur. Ketika tumbukan foton kehilangan energinya, maka panjang gelombang yang terhambur jadi jauh lebih besar. Ini dari gambarnya didapat. Nah, yang jadi foton itu ini adalah sinar X, ya. Ini foton itu berupa sinar X. Dan ini adalah elektron. Ketika fotonnya menumbuk elektron, maka fotonnya terhambur dan membentuk sudut sebesar theta. Nah, karena elektron menumbuk sebuah ketika foton menumbuk sebuah elektron, maka terjadi sebuah tumbukan dan memiliki sebuah momentum. Nah, Compton menemukan rumusnya dari teori relativitas khusus Einstein. Einstein itu P sama dengan Hf per C, ya. Hf per C. Karena F per C itu F per C ini adalah lambda, sehingga didapat P-nya adalah H per lambda. Kemudian P-nya adalah momentum fotonnya, H-nya konstanta Planck, dan lambdanya panjang gelombang. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, maka didapat rumus lambda-nya. Delta lambda sebenarnya lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M0 kali C. Dikalikan 1 dikurangi cos theta. H per M0 kali C itu disebut sebagai panjang gelombang Compton. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ini hanya diketahui panjang gelombangnya saja. Ya, hanya panjang gelombang saja. Maka diketahuinya ada lambda saja, yaitu 600 nanometer. Nano ke meter kan menjadi 600 dikali 10 pangkat min 9 meter. Nah, yang ditanyakannya adalah momentum. Maka rumusnya P dengan H per lambda. H-nya 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Lambdanya 600 dikali 10 pangkat min 19. Maka hasilnya adalah 1,11 dikali 10 pangkat min 27 Newton sekon. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Ada berkas sinar X dengan panjang gelombang. Panjang gelombangnya 0,10. Ini panjang gelombang. Panjang gelombang 0,10 angstrom. Ingat angstrom itu 10 pangkat 10. Ya, maka ini diketahuinya ada panjang gelombang 0,010 angstrom. Angstrom ke meter kan menjadi 0,010 kali 10 pangkat min 10 meter. Lalu ada sudutnya. Ini theta sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakannya adalah panjang gelombang yang dihamburkan, berarti lambda aksen. Yang B-nya energi yang diterimanya berapa? Maka kita masukkan saja ke rumusnya. Untuk yang A, lambda aksen dikurangi lambda sama dengan H per M0 kali C dikalikan 1 dikurangi cos theta.
maka lambda aksen dikurangi 0,010 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 6,634 kali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikali 3 kali 10 pangkat 8 kali 1 dikurangi cos 60 derajat. Maka lambda aksen dikurangi 0,010 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 6,634 kali 10 pangkat min 34 dibagi 27,3 kali 10 pangkat min 23 dikali 1 dikurangi setengah. Lambda aksen kurangi 0,010 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 0,243 dikali 10 pangkat min 11. 0,243 dihasilkan dari 6,63 dibagi 27,3 dikalikan setengah. Maka lambda aksen dikurangi 0,010 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 0,1215 dikali 10 pangkat min 11. Maka lambda aksennya adalah 0,1215 dikali 10 pangkat min 11 ditambah 0,010 kali 10 pangkat min 10. 10 berpangkatnya disamakan dulu. 0,1215 kali 10 pangkat min 11 ditambah 0,10 kali 10 pangkat min 10. Maka hasilnya adalah 0,2215 kali 10 pangkat min 11. Maaf, ini bukan 10 tapi 11. Ya, 11. Udah yang B. Yang B itu E. E-nya adalah HC per lambda. Karena lambdanya ada terhambur, ya ada 2, maka menjadi H kali C dikalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda aksen. 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan 1 per 0,10 kali 10 pangkat min 11 dikurangi 1 per 0,2215 kali 10 pangkat min 11. Maka dapat 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 itu dihasilkan 10 kali 10 pangkat 11 dikurangi 4,515 kali 10 pangkat 11. 6,63 kali 3 itu hasilnya adalah 19,89 kali 10 pangkat negatif 26. Ini hasilnya adalah 5,48 kali 10 pangkat min 11. 19,89 kali 5,48 hasilnya adalah 109 dikali 10 pangkat min 15 ya. Ini untuk yang B. Contohnya adalah hipotesis de Broglie. Di awal dikatakan bahwa cahaya itu memiliki dualisme cahaya, memiliki dua sifat sebagai gelombang dan juga sebagai
partikel. Nah, dari efek fotolistrik dan efek kuantum tersebut, hipotesis berpikir bahwa ketika cahaya bisa bersifat sebagai gelombang dan juga partikel, maka partikel pun harusnya bisa bersifat sebagai gelombang. Jadi sekali lagi, dari konsep dualisme gelombang partikel ini, Louis de Broglie menyatakan bahwa jika cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel, maka partikel pun mungkin dapat bersifat sebagai gelombang. Nah, pernyataan ini disebut sebagai hipotesis de Broglie yang dirumuskan dengan lambda sama dengan H per P sama dengan H per M kali V. Lambdanya panjang gelombang partikel, H-nya konstanta Planck, kemudian P-nya momentum partikel, M-nya massa partikel, dan V-nya adalah kecepatan partikel. Sekarang contoh soal. Contoh soal. Tentukan panjang gelombang de Broglie. Ya, di sini diketahuinya ada kelajuan. Kemudian ada massa elektron. Yang tanya-tanya panjang gelombang. Maka di sini diketahuinya ada kelajuan 7,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian ada massa 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, yang ditanyakannya adalah rumusnya lambda sama dengan H per P. H per M dikalikan V. Lambda sama dengan H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 kali 7,3 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 7,3 kali 10 pangkat 5. Maka dapat lambda sama dengan 6,63 dikali 10 pangkat min 34 dibagi 9,1 dikali 7,3. Hasilnya adalah 66,43 kali 10 min 31 ditambah 5. Hasilnya adalah pangkat min 26. 6,63 dibagi 66,43 itu hasilnya adalah 0,0998 min 34 dikurangi min 26 itu akan sama dengan negatif 8. Ini untuk panjang gelombang. Ya, sampai situ. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.